Ketegangan di kawasan Karibia kembali meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap sejumlah kapal kecil yang dituding membawa narkoba dari Venezuela. Langkah itu memicu respon keras dari Caracas, sementara dinamika yang melibatkan kartel narkoba, potensi eskalasi militer hingga isu ekspansi minyak menambah kompleksitas situasi. Lantas apa yang sebenarnya Trump inginkan? Memberantas kartel narkoba atau ladang minyak? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di Iwan News Teropong. Peningkatan tensi ini bermula ketika pemerintahan Donald Trump memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menenggelamkan kapal-kapal kecil yang dianggap terlibat penyelundupan narkotika dari perairan dekat Venezuela. Washington menyebut operasi tersebut sebagai bagian dari kampanye penumpasan jaringan kriminal lintas negara yang dikategorikan sebagai ancaman keamanan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela mulai meningkat setelah pemerintahan Donald Trump menginstruksikan militer Amerika Serikat untuk menghancurkan kapal-kapal kecil yang dituding terlibat dalam peredaran narkotika di sekitar perairan Venezuela. Pihak Washington menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari upaya memberantas jaringan kejahatan transnasional yang dianalisis sebagai ancaman terhadap keamanan. Tindakan yang dilakukan di perairan internasional itu langsung menuai kritik. Sejumlah pakar menilai metode yang digunakan Amerika melanggar prinsip hukum internasional karena operasi maritim tersebut tidak disertai upaya penyitaan atau penangkapan awak kapal. Meski begitu, pemerintahan Trump tetap mempertahankan argumennya dan menyebut operasi tersebut diperlukan untuk menghentikan pergerakan kartel narkoba yang dinilai semakin agresif. Sementara itu, pemerintah Venezuela merespons dengan mengecam keras langkah Amerika dan menyatakan tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan serta bentuk tekanan politik yang berpotensi mengarah pada intervensi terbuka. Caracas menolak tuduhan yang mengaitkan negara itu dengan jaringan kriminal dan menegaskan bahwa narasi mengenai narkotika sering digunakan Washington untuk melemahkan pemerintahan Nicolas Maduro. Tak berhenti sampai di situ, eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela terus meningkat dengan kehadiran gugus tempur kapal induk Gerald R. Ford yang terpantau beroperasi di Atlantik Barat. Langkah ini dipandang sebagai pengerahan militer berskala besar oleh Washington di kawasan Karibia, yang pada gilirannya semakin memperkeruh hubungan dengan Caracas. Komando Selatan Militer Amerika Serikat merilis sejumlah foto terbaru yang menampilkan kapal induk Gerald R. Ford beserta armada pendukungnya sedang beroperasi di perairan Atlantik Barat. Keberadaan gugus tempur tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas militer yang semakin mempertajam ketegangan antara Washington dan Caracas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah menginstruksikan pengerahan kapal induk itu sebagai tambahan dari 8 kapal perang, 1 kapal selam nuklir, serta pesawat F-35 yang sudah lebih dulu ditempatkan di kawasan Karibia. Komando Selatan Militer Amerika Serikat merilis foto-foto terbaru yang menunjukkan kapal induk Gerald R. Ford dan armada pendukungnya berada di perairan Atlantik Barat. Kehadiran kelompok tempur ini mencerminkan eskalasi militer yang semakin memperdalam ketegangan antara Washington dan Caracas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memerintahkan pengerahan kapal induk itu sebagai tambahan terhadap 8 kapal perang, 1 kapal selam nuklir,
dan pesawat F-35 yang sudah lebih dahulu disiagakan di kawasan Karibia. Gerald R. Ford merupakan kapal induk terbaru Amerika Serikat yang mulai beroperasi pada 2017 dan dikenal sebagai kapal induk terbesar di dunia dengan lebih dari 5.000 personel di dalamnya. Pentagon mengonfirmasi kedatangan Ford pada Selasa setelah laporan awal Reuters dan menyatakan bahwa kehadirannya ditujukan untuk menghambat perdagangan narkotika sekaligus melemahkan jaringan kriminal transnasional. Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro berulang kali menuding bahwa peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di sekitar wilayahnya merupakan upaya untuk menggulingkan pemerintahannya. Maduro sebelumnya juga memperingatkan bahwa intervensi apapun dari Amerika Serikat akan memicu mobilisasi jutaan warga yang disebutnya siap mengangkat senjata. Militer Amerika Serikat selama ini telah menjalankan sedikitnya 20 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkotika di Karibia dan di wilayah perairan Pasifik Amerika Latin yang dilaporkan menewaskan setidaknya 76 orang. Sementara itu, Venezuela disebut sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan udara ataupun darat dari Amerika Serikat. Persiapan itu mencangkup pengerahan senjata termasuk peralatan buatan Rusia yang sudah berusia puluhan tahun, serta rencana membentuk perlawanan bergaya gerilya atau menciptakan kekacauan jika serangan benar-benar terjadi berdasarkan keterangan sejumlah sumber dan dokumen perencanaan yang dilihat Reuters. Seiring dengan peningkatan pengerahan militer di Karibia dan kehadiran gugus tempur Gerald R. Ford yang kian memperuncing situasi, babak baru ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali terbuka setelah muncul laporan terbaru dari The New York Times. Laporan tersebut mengungkap bahwa pemerintahan Donald Trump pernah mempertimbangkan opsi melancarkan serangan militer langsung terhadap Venezuela. Sebuah informasi yang menambah tingkat kegusaran di tengah situasi yang sudah tegang. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kian memuncak setelah The New York Times melaporkan bahwa pemerintahan Donald Trump pernah menyusun rencana untuk melancarkan serangan militer terhadap Venezuela. Serangan itu disebut akan menyasar fasilitas militer serta ladang-ladang minyak yang menjadi penopang utama perekonomian negara tersebut. Langkah tersebut diklaim masuk dalam upaya Trump memberantas jaringan perdagangan narkoba yang dituding berkaitan dengan pemerintahan Nicolas Maduro. Walaupun belum ada keputusan resmi, Gedung Putih dikabarkan telah meminta dasar hukum untuk memungkinkan serangan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah laporan The New York Times mengungkap rencana pemerintah Donald Trump untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela. Serangan tersebut disebut menargetkan instalasi militer serta ladang minyak yang menjadi sumber utama ekonomi negara itu. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari kampanye Trump melawan jaringan perdagangan narkoba yang dituding dikendalikan oleh pemerintahan Nicolas Maduro.
I'm not going to say yet. I mean, I know exactly. Meski belum ada keputusan final, Gedung Putih dilaporkan telah meminta dasar hukum agar serangan bisa dilakukan tanpa persetujuan Kongres. What we're doing, where we're doing it, but Trump menegaskan akan terus menyerang para penyelundup narkoba dan menyebut laporan rencana serangan sebagai spekulasi. The government is open and that's it. Sumber di Washington menyebut target utama mencakup pelabuhan, lapangan udara, serta fasilitas militer yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkotika. Selain serangan udara, pemerintahan Trump juga mempertimbangkan untuk merebut ladang minyak Venezuela yang bernilai strategis. Langkah ini menuai kritik dari oposisi Venezuela yang menuduh Amerika Serikat hanya ingin menguasai sumber daya energi negara tersebut. Sementara itu, Rusia mengecam keras manuver militer Amerika Serikat di Karibia dan menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Maduro dalam mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Padrino 100% sana, la semilla sana, la tierra sana. Seiring dengan menguatnya isu rencana serangan militer dan memanasnya retorika antara Washington dan Caracas, situasi di kawasan sekitar Venezuela ikut menunjukkan penggerakan yang kian mencemaskan. Reuters melaporkan pada Sabtu 22 November bahwa Amerika Serikat siap memasuki tahap baru operasi terkait Venezuela dalam beberapa hari mendatang, khususnya di wilayah lepas pantai Venezuela dan perairan Pasifik Amerika Latin. Untuk menghadapi potensi serangan tersebut, Venezuela dikabarkan telah mengerahkan berbagai perlengkapan pertahanan, termasuk sistem senjata buatan Rusia yang telah digunakan selama puluhan tahun. Pemerintah Caracas juga disebut menyiapkan strategi perlawanan gerilya apabila terjadi serangan udara atau operasi darat dari pihak Amerika Serikat. Pada Senin 24 November 2025 secara resmi menetapkan Kartel de los Soles Venezuela sebagai organisasi teroris asing dan memberikan sanksi tambahan terkait terorisme kepada kelompok yang menurut mereka termasuk Presiden Nicolas Maduro dan pejabat tinggi lainnya. Amerika Serikat selama berbulan-bulan telah melancarkan kampanye serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang dicurigai sebagai penyelundup narkoba. Di lepas pantai Venezuela dan lepas pantai Pasifik Amerika Latin, Reuters melaporkan pada hari Sabtu 22 November 2025. Bahwa Amerika Serikat siap meluncurkan fase baru operasi terkait Venezuela dalam beberapa hari mendatang. Dalam persiapan menghadapi kemungkinan serangan, Venezuela telah mengerahkan beberapa senjata. Termasuk peralatan buatan Rusia yang berusia puluhan tahun dan berencana melancarkan perlawanan gerilya jika terjadi serangan udara atau darat.
Sebelumnya, Amerika Serikat menetapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sekutunya sebagai bagian dari organisasi teroris asing. Sebuah langkah yang membuka ruang lebih luas bagi pemerintahan Donald Trump untuk mengambil tindakan tambahan terhadap Caracas. Status tersebut memberi kewenangan baru bagi Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap aset dan infrastruktur Maduro. Meski begitu, para pejabat pemerintahan Trump berulang kali menyampaikan bahwa penetapan yang termasuk salah satu instrumen kontraterorisme paling serius milik Departemen Luar Negeri itu akan membuka operasi militer yang lebih luas bagi Amerika Serikat untuk melakukan aksi di dalam wilayah Venezuela. Maduro secara konsisten membantah keterlibatan pribadi dalam perdagangan narkoba. Sementara pemerintahannya juga berkali-kali membantah keberadaan kartel tersebut, yang menurut beberapa pakar memang tidak berbentuk sebagai organisasi konvensional. Di tengah meningkatnya tekanan politik dari manuver militer di sekitar Karibia, baik Amerika Serikat maupun Venezuela kini berada pada titik yang rawan salah langkah. Hingga saat ini belum ada tanda ketegangan mereda, sementara dinamika yang melibatkan isu keamanan, jaringan kriminal, dan kepentingan energi terus memperbesar ketidakpastian. Para pengamat menilai tanpa adanya dialog yang jelas, ketegangan di kawasan tersebut berpotensi berubah menjadi krisis yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Sekian rangkuman dinamika panas di perairan Karibia ketika Amerika dan Venezuela terus menunjukkan kekuatan dan perlawanan di garis depan. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia hanya di kanal YouTube TV One News.com.